boleh disepakati bersama-sama antara gubernur dengan DPRD untuk pembahasan. Nah, Ramperda mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, ini memang judulnya agak berubah dari gubernur karena ingin kita cepat prosesnya. Ini berangkat dari fenomena COVID-19 yang terus terkonfirmasi positifnya naik dan meningkat. Dan kajian dari Pemprov dan juga amati dari DPRD ternyata memang persoalan disiplin protokol COVID di sebagian komponen masyarakat, tidak hanya masyarakat tapi juga dari pejabatnya. Pejabatnya masih doyan juga dia kunjungan dinas misalnya kan yang terpapar juga seperti itu. Nah, ini semuanya mengikat aturan ini, baik pejabat, baik ASN, termasuk juga dari masyarakat sendiri. Intinya adalah yang pertama itu adalah untuk menjadi gerakan bersama agar taat dan disiplin melaksanakan protokol COVID-19 kesehatan. Yang kedua adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan. Pergub nomor 37 sudah, tapi kan Pergub kan tidak mengakomodir sanksi hukum formil, baik denda maupun kurungan, termasuk juga sanksi-sanksi administratif lainnya. Dan Pergub yang dibawa oleh gubernur itu tidak efektif. Itu kenapa gubernur mengajukan Ramperda ini kepada DPRD. Ini loh, sebab tidak ada jalan lain. Anggaran sudah ratusan miliar habis, PSBB sudah kita terapkan. Kami DPRD sesungguhnya rindu anak-anak kembali masuk sekolah dengan gembira, para masyarakat kembali bekerja ke kantor, ke tempat-tempat dia bekerja. Kita rindu seperti itu. Ini tidak boleh dibatasi, tapi pembatasan yang terkendali. Pembatasan yang terkendali itu maksudnya adalah harus taat COVID, protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Itu aja. Tapi jangan dibatasi gitu. Kapan itu tuntas? Sanksinya antara lain ada denda. Pertama tentu administratif dulu, dan denda pidana, kurungan atau juga denda rupiah diberlakukan setelah sanksi administratif ini tidak ditaati. Itu yang kita minta. Tapi dalam proses pembahasan nantinya akan ada mencair. Tentu DPRD tidak ingin juga memberatkan. Intinya adalah efek jera tidak boleh terlalu ringan, tidak boleh terlalu tinggi. Tapi kita ingin gerakan bersama, kesadaran bersama, menggugah kesadaran bersama untuk taat protokol COVID-19. Apakah sudah dibahas di kalangan DPRD tentang berapa banyak denda, berapa lama kurungan dan sebagainya? Ya, ini belum. Ini dalam proses pembahasan karena memang ini harmonisasi di Pemperda yang bertujuan untuk sejauh mana sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan segala macamnya. Itu yang kita lakukan harmonisasi, dan untuk pembahasan lebih konsen materinya nanti ada panitia khusus pasca ini akan diumumkan siapa panitia khusus. Tentu kita berharap ini cepat, tapi mindsetnya ini urgent. Kalau seandainya dalam kondisi normal bisa dia seminggu, bisa 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Harus konsultasi dulu, harus studi banding dulu, harus juga konsultasi air lagi. Ada perdebatan-perdebatan internal yang cukup panjang bisa terjadi. Tapi spirit dari DPRD saya pikir ini mendesak. Target penyelesaiannya kapan? Kalau gubernur kan tanggal 11. Inilah kan kalau gubernur kan mesti kita bicarakan dengan TAPD dulu. Dengan OPD ya cepat ya, tapi kan tidak juga harus terlalu bercepat-cepat. Itu. Targetnya kapan, Bang? Target kita kapan, Bang? Nah, target nanti tentu di pansus nantinya. Di pansus yang akan menyusun agenda kerja, persiapan kerja, teknis kerja. Tadi membebas tahapan itu seperti apa? Membebas tahapan itu begini. Kemarin Bapemperda kan mestinya kan melakukan konsultasi ke Kementerian Negeri itu, ke Dirjen PHD, Produk Hukum Daerah. Biasanya konsultasi kita berangkat ke Kemendagri, kita ingin tanyakan lebih leluasa berdiskusi di situ. Namun kemarin kita putuskan melalui virtual. Cukup 3 jam, 4 jam selesai. Padahal hemat 4 hari. Nah, itu maksud bypassnya itu, sehingganya bisa dalam waktu 1 hari kerja itu, dalam kondisi normal bisa dia seminggu. Nah, tentu bagaimana sistem mekanismenya, tapi spiritnya DPRD itu sepakat itu. Terutama arahan dari senior saya Pak Nurnas, dan memang karena memang ini sangat mendesak. Nah, kita memerintahkan kepada saya ini segera disusun strategi skenarionya agar bisa dipercepat. Berapa bab nih dan berapa pasal? Babnya ada di sini. Bisa tanggal 11. Segera. Karena memang ini kan perlu kesepakatan antara panitia khusus yang merupakan anggota partisipasi dengan OPD. Kalau ada hal yang substansial di Ramperda ini yang mengancam memberatkan masyarakat, tentu DPRD akan mempertanyakan lebih dalam. Kita jangan ingin efeknya jera menjadi kebiasaan bersama untuk taat. Tapi arahnya tipiring nanti ya kalau Perda ini. Nah, kita di sini juga ada kerjasama dengan penyidik kepolisian, penyidik PPNS,
Tapi yang penting bagi kita adalah kalau seandainya terjadi itu sebagaimana mekanisme peradilannya. Itu yang kepastiannya. Misalnya Bung Bonar lah diberikan administrasi sanksi tutup warung, tapi masih juga buka tidak mentaati protokol. Jatuh pidananya. Nah, bagaimana hukuman pidana itu mekanisme seperti apa peradilannya? Ya kan? Tentu ada sidang atau sidang di tempat atau apa dan segala macamnya. Nah, ini yang akan kita dalami gitu. Karena menyangkut persoalan keadilan hukum masyarakat. Masyarakat adalah lelah secara psikologis, secara ekonomis lelah, tambah lagi ancaman hukum seperti ini. Nah, di situ posisi DPRD ketika perda ini diajukan. Pelaksana teknisnya polisi. Bisa kerjasama nanti dengan penyidik polisian, penyidik PPNS. Tidak ada benturan dengan HAM nanti ini. Ini tergantung ya nanti breakdown-nya kan bisa diatur kerjasama dengan Pergub. Tadi Pak Gubernur juga mengatakan Kapolda cukup konsen support dan segala macamnya. Dan itu mekanisme kerjasama penyidik polisian dengan PPNS itu bisa kita ini. Tapi itu akan